Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 147. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini, Soyen telah bertarung dengan orang berjubah putih. Pada akhirnya, pung! Dua dentuman terdengar di saat yang hampir bersamaan. Tepat ketika Soyen melancarkan serangan pedang terakhirnya, punggung Soyen terasa seperti disambar sebuah petir, membuatnya terlempar sangat jauh. Dan hal itu membuat Soyen tidak terkendali, sampai-sampai menabrak bebatuan. Pedang berat kuno api surgawi yang ada di tangannya juga telah mengukir jejak sepanjang puluhan kaki di tanah. Cairan merah kini telah mengalir di sudut mulut dari Soyen. Pemandangan ini nampak mengejutkan. Sementara Soyen yang telah berhasil memberikan serangan menggunakan pedang api miliknya, membuat kedua pria berjubah putih yang tidak lain adalah pemimpin berjubah putih dan juga satu orang yang lainnya terjebak di dalam lautan api dalam keadaan yang bahkan lebih mengerikan daripada Soyen. Setelah bentrokan dengan pedang kuno api surgawi, mereka telah menahan setidaknya puluhan pukulan berat dari Soyen. Hampir setiap tulang di tubuh mereka saat ini rasanya seperti terlepas. Pemimpin berjubah putih dan juga satu orang yang lainnya tergeletak di tanah. Separuh tubuh mereka bahkan telah gosong. Soyen mencoba menopang dirinya untuk keluar dari reruntuhan batu yang telah menguburnya. Dan kemudian Soyen bergumam, gabungan kekuatan dua orang Dodi bintang 5 memang luar biasa. Setelah meregangkan anggota tubuhnya, Soyen merasakan rasa sakit yang cukup menyengat di bagian punggung, membuat Soyen menarik nafas dingin. Dia kemudian menyipitkan matanya menatap pada dua orang pria berjubah putih yang berjalan mendekat. Hal itu membuat Soyen kemudian mengatakan, tapi tetap saja itu sepadan. Aku hanya menderita luka ringan, namun untuk sementara aku berhasil melumpuhkan pemimpin dari bintang 5 Dodi ini yang cukup lincah. Bagaimanapun cara menghitungnya, pertukaran ini sangat menguntungkan bagiku. Dua orang pria berjubah putih yang tersisa saling bertukar pandang, menunjukkan keterkejutan. Kekuatan Soyen ternyata jauh melebihi ekspektasi mereka. Kilatan tekad kini telah muncul di dalam mata dari dua orang berjubah putih. Api berwarna biru tiba-tiba menyembur keluar dari dalam tubuhnya, lalu mereka mengatakan, sungguh lawan yang sangat tangguh dan kekuatannya jauh melampaui informasi yang telah kita dapatkan. Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk saat ini. Aura dari dua orang pria berjubah putih yang masih berdiri terus meningkat. Setiap langkah kaki mereka memunculkan kepulan asap putih yang langsung membumbung ke arah atas. Soyen menyipitkan matanya menatap api biru yang keluar dari tubuh mereka sambil berkata, api surgawi? Dan sebenarnya itu adalah api surgawi yang telah dipadatkan. Soyen tentu saja memahami kekuatan api surgawi dengan baik. Apabila api surgawi bisa dipadatkan, maka kekuatannya akan jauh lebih besar. Menghadapi dua orang Dodi bintang 5 yang memiliki api surgawi, sungguh sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya. Ekspresi wajah Soyen nampak penuh dengan kekhawatiran. Namun setelah Soyen melakukan pemeriksaan dengan cara yang lebih teliti, selain energi dahsyat yang terkandung di permukaan dua orang pria berjubah hitam itu, bagian dalam dari api biru ternyata masih memiliki celah dan tampak berongga, seolah tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Soyen menghela napas lega. Jadi itu bukan api surgawi, melainkan api binatang tingkat tinggi. Kalian benar-benar membuatku cukup takut. Soyen melangkah maju. Jika begitu aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan api surgawi yang sebenarnya. Soyen langsung mengguncang pedang kuno api surgawinya. Dan kali ini kekuatan api surgawi di dalam tubuh Soyen langsung dipecahkan menjadi 3 bagian melayang keluar. Hal itu membuat api biru yang dimiliki oleh dua orang berjubah putih langsung menyusut drastis di bawah tekanan api surgawi milik Soyen. Detik berikutnya Soyen kembali berkata, api surgawi, masuklah ke dalam pedangku. Menyatulah menjadi satu. Penguasaan api surgawi Soyen telah mencapai puncaknya. Dengan sebuah pikiran, ketiga api surgawi itu kemudian meresap masuk ke dalam pedang berat kuno api surgawi, lalu menyala menjadi api biru abu-abu.
Dan detik berikutnya, hal itu berubah menjadi seperti cairan biru keabu-abuan, perlahan mengalir di sepanjang pedang kuno api surgawi milik Soyen. Tak menunggu waktu yang lama lagi, Soyen juga berkata, teknik 8 surga yang ekstrim, puncak dari segala sesuatu yin dan juga yang. Terbaliklah. Ketika Soyen selesai mengucapkan hal seperti itu, para pria berjubah putih tercengang. Aliran api surgawi milik Soyen menjadi lebih lambat dan kemudian membeku menjadi seperti kristal es. Permukaan batu yang ada di sekitar tempat Soyen berada sekarang juga telah tertutupi oleh serpihan-serpihan es. Hal ini bahkan menyebar ke udara, mengubah atmosfer di sekitar menjadi gumpalan asap hitam. Pemandangan seperti itu mengguncang imajinasi dari 2 orang pria berjubah putih. Langkah kaki mereka langsung terhenti, tak berani melakukan gerakan dengan cara gegabah. Soyen selalu berpikir teknik 8 surga yang ekstrim sungguh ajaib. Ketika dikembangkan menjadi mantra penghancur es, seseorang bisa membalikkan kekuatan yin dan juga yang. Terima kasih atas api birumu yang telah kau padatkan. Itu benar-benar memberikanku sebuah inspirasi dan memungkinkanku untuk sepenuhnya memahami teknik kultivasi ini. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, aku akan meninggalkan mayat kalian dengan utuh. Soyen benar-benar tidak pernah menyangka bahwa teknik 8 surga yang ekstrim tidak hanya bisa meningkatkan kekuatan dari 3 keajaiban dunia di dalam dirinya, tapi juga memiliki sebuah misteri yang lainnya, bisa mengubah hawa dingin dari roh hantu dan kemudian menempelkannya pada api surgawi, menciptakan kekuatan yang jauh lebih besar. Kedua pria berjubah putih kali ini tampak putus asa setelah melirik kedua rekan mereka yang nasibnya tidak diketahui. Keputusasaan meresap di dalam diri. Awalnya mereka mengira Soyen memiliki api surgawi berjumlah 1 dan memaksa mereka mengambil sebuah resiko mengungkapkan identitas dengan menggunakan api binatang tingkat tinggi. Namun tak pernah menyangka bahwa Soyen sebenarnya memiliki 3 api surgawi. Dan tampaknya api surgawi itu bukanlah api surgawi biasa, melainkan memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Bahkan Soyen juga mampu menggabungkan 3 api surgawi menjadi 1 untuk mencapai kekuatan ekstrim dari pembalikan yin dan juga yang. Salah satu pria berjubah putih menunjuk ke arah Soyen sambil berkata, "Kau, bagaimana kau bisa memiliki api surgawi berjumlah 3 sekaligus?" Soyen menatap kedua pria berjubah putih itu sambil tersenyum tipis. "Jika kalian mati sedikit lebih lambat, mungkin aku akan memberitahumu alasannya." Soyen kemudian menyeret pedang berat kuno api surgawi mendekati kedua pria berjubah putih. Tubuh dari pedang kuno api surgawi sudah diselimuti api dingin yang telah meninggalkan jejak beku di tanah. Kedua pria berjubah putih itu hanya bisa menelan ludah dengan susah payah, tak mampu menekan rasa takut di dalam hati. Langkah mereka perlahan mundur dan kemudian menjaga jarak dari Soyen agar merasa sedikit lebih aman. Langkah kaki Soyen terhenti, tatapan matanya tajam dan bertanya, "Kalian adalah seorang alkemis, bukan?" Kedua pria berjubah hitam tidak menjawabnya. Hal itu telah menguatkan praduga dari Soyen sebelumnya, dan hal itu membuat Soyen kembali berkata, "Sepertinya tebakanku benar. Aku tidak pernah menyangka bahwa pasukan alkemis akan melakukan hal sejauh ini hanya untuk memburu seorang Dodi bintang 4 sepertiku. Bahkan kalian sampai harus melepas lencana alkemis. Siapa yang telah menyuruh kalian? Orang ini pasti adalah orang yang sangat licik, mengirimkan alkemis di tahap bintang 5 Dodi. Sungguh suatu kehormatan bagiku Soyen, dan aku sangat penasaran kekuatan mana yang memiliki rencana besar selicik ini." Kata-kata Soyen langsung menyambar hati dari pria berjubah putih itu, membuat wajah mereka nampak pucat. Salah satu kemudian membalas perkataan Soyen, "Omong kosong apa yang kau katakan? Alkemis apa? Sungguh lelucon. Kekuatan mana yang mau mengirimkan seorang alkemis untuk mengepung dan juga menyingkirkan bocah kecil sepertimu? Kau terlalu naif." Soyen menggelengkan kepalanya. "Jika kalian bukan alkemis, kenapa awalnya kalian hanya bersikap waspada
terhadap api surgawi milikku, tapi kemudian terhenti ketika api surgawiku terpecah menjadi 3 bagian. Dan setelah ketiga api surgawi aku satukan kembali, kalian benar-benar kehilangan semangat untuk bertarung. Mungkin seseorang yang tidak terlalu berpengetahuan tentang api surgawi akan panik setelah menyaksikan hal seperti ini, tapi mereka yang mengetahui hanya akan kebingungan. Analisaku benar bukan? Dan selama ini, siapa yang memiliki penelitian serta pemahaman paling mendalam tentang kekuatan api surgawi selain para alkemis yang terobsesi dengan api surgawi tersebut? Kata-kata Soyen membuat para pria berjubah putih itu tidak mampu membantah, dan mereka juga tidak pernah menyangka bahwa Soyen akan memiliki sebuah pemikiran yang sangat teliti dan menakutkan. Soyen kembali mengatakan, "Tidak adakah yang ingin kau katakan? Apakah kau hanya ingin duduk dan menunggu kematian, atau kau menunggu aku mendekat untuk memberikan pukulan yang fatal?" Wajah kedua pria berjubah putih langsung berubah. Tubuh mereka gemetaran menatap Soyen seolah-olah melihat seperti hantu. Secerca harapan terakhir mereka untuk menyembunyikan niat awal sudah lenyap pada saat ini. Mereka tiba-tiba saja melesat ke udara, mengeluarkan kekuatan jiwa yang kemudian berubah menjadi jarum-jarum tajam, lalu diarahkan untuk menyerang lautan kesadaran jiwa Soyen. Pada saat yang sama mereka juga dengan cepat mundur, berniat meraih 2 teman mereka yang sudah terluka parah dan akan melarikan diri. Soyen tidak siap dengan serangan kekuatan jiwa itu dari para pria berjubah putih. Dia berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun. Menyaksikan hal seperti ini membuat salah satu pria berjubah putih kemudian berkata, "Berhasil, kita masih memiliki kesempatan." Mereka pada akhirnya berbalik, melayang di udara, dan kemudian memberikan tendangan yang sangat keras ke arah dantian Soyen yang ada di bagian perut bawahnya. Namun ekspresi dari keduanya tiba-tiba berubah drastis karena saat ini kedua pria berjubah putih itu menyadari bahwa kekuatan jiwa mereka yang berupa jarum-jarum itu setelah menembus lautan kesadaran jiwa milik Soyen seolah-olah bagaikan jarum kecil yang bertemu dengan sebuah lautan, tidak mampu menggoyahkan lautan kesadaran jiwa milik Soyen, dan sebaliknya kekuatan abu-abu yang ada di lautan kesadaran jiwa Soyen ini memantulkan kembali sebagian serangan jiwa berupa jarum-jarum itu ke arah 2 pria berjubah putih. Dikarenakan keduanya lengah, pada akhirnya jarum-jarum dari serangan mereka sendiri mengenai jiwa kedua pria berjubah putih itu. Tubuh mereka langsung kaku, pikiran kosong, kakinya membeku, menempel pada pakaian Soyen dan tidak mampu bergerak sedikit pun. Soyen tersenyum lalu berkata, "Bagaimanakah rasanya terkena serangan jiwamu sendiri?" Tak butuh waktu yang lama Soyen membalas serangkaian tendangan, membuat kedua pria berjubah putih itu berputar beberapa kali di udara sebelum akhirnya jatuh dengan keras di samping 2 pria berjubah putih yang telah terkapar sebelumnya dan terluka parah. Mereka tersadar, mengangkat kepala melihat pada Soyen yang saat ini berjalan santai ke arah dari keduanya dan hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini. Apakah Soyen benar-benar seorang yang berada di tahap akhir bintang 4 Dodi? Bagaimana mungkin dengan kekuatan seperti itu mampu mengalahkan 4 orang di bintang 5 Dodi? Apakah dia juga memiliki kekuatan penantang surga? Teknik kultivasi yang memungkinkan beberapa api surgawi bisa bersatu di dalam tubuhnya. Dan telah mencapai tingkat berapa kekuatan jiwa dari bocah ini? Sungguh semuanya sulit dipercaya. Sambil mengamati Soyen, kedua pria berjubah putih itu terdiam sejenak. Pandangan matanya berbinar penuh keterkejutan dan bertanya dengan suara gemetaran, "Bagaimana kau mengantisipasi serangan terakhir kami?" Soyen hanya melirik, sedikit tersenyum. "Karena kalian adalah alkemis, kalian tidak akan pernah sembarangan memilih serangan yang tidak berarti untuk melawan daya tahan api surgawi. Dan karena kalian adalah alkemis, serangan jiwa kalian pasti tidak akan lebih lemah daripada serangan Doki. Dalam pertarungan yang putus asa, serangan jiwa tidak diragukan lagi, merupakan hal yang paling tidak terduga dan mungkin pertaruhan terbesar kalian.
dalam upaya habis-habisan. Tapi sayangnya, kalian pasti telah mengabaikan masalah yang fatal dan lupa bahwa diriku ini juga seorang alkemis. Salah satu pria berjubah putih menghela nafas, lalu dia mengungkapkan seluruh hal yang ada di dalam pikirannya. Kita tidak mengabaikan fakta bahwa kau memang alkemis, dan kita tahu kejayaanmu di dalam kompetisi alkemis pemula pada saat itu. Kita hanya berpikir kau masih muda dan juga gegabah. Dengan mengimbangi perhatianmu antara Dogi dan juga alkemis, kau pasti akan mengabaikan salah satunya, dan kekuatan jiwa serta teknik bertarung jiwamu pasti tidak akan sekuat teknik Do yang kau miliki. Soyen mengagumi kejujuran dari pria berjubah putih ini yang kemudian dia menimpali. Penalaranmu sama sekali tidak salah, hanya saja selalu ada pengecualian untuk setiap hal, dan aku adalah pengecualian itu. Aku tidak takut untuk memberitahukan pada dirimu bahwa serangan jiwaku sama sekali tidak kalah hebatnya dengan serangan Dogiku. Pria berjubah putih yang menjadi pemimpin tiba-tiba tersadar dari pingsannya, lalu dia memuntahkan cairan berwarna merah, menegakkan tubuhnya menatap Soyen lalu bertanya, "Aku bisa tahu, sejak mereka dikalahkan, aku tahu bahwa jika pertahanan jiwa mereka tidak dapat dikembangkan hingga tingkat setinggi itu, serangan mereka tidak akan jauh tertinggal. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Sekarang, kau itu alkemis tingkat berapa?" Soyen menjawab dengan jujur, "Belum lama ini aku telah naik level menjadi seorang alkemis alam kaisar tingkat ke-6. Empat pria berjubah putih berseru secara serempak, "Apa? Alkemis tingkat ke-6? Bagaimana mungkin? Sudah berapa tahun berlalu semenjak kompetisi pemula alkemis pada saat itu, dan kau sebenarnya sudah menjadi seorang alkemis tingkat ke-6? Tidak banyak alkemis tingkat ke-6 di alam kaisar, bahkan di dalam balai pil." Mata dari pemimpin pria berjubah putih menatap Soyen menunjukkan rasa hormat. Dia benar-benar pengecualian. Kami sangat yakin akan kekalahan kami. Soyen kemudian bertanya, "Jika kalian sudah mengakui kekalahan, maka beritahukan pada diriku siapa dalang dibalik semua ini." Pemimpin dari pria berjubah putih menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang alkemis, dia memiliki kehormatan tinggi dan mencegah untuk membocorkan rahasia apapun. "Meskipun kami sangat mengagumi bakat dan juga kemampuanmu, setiap keluarga memiliki aturannya, setiap klan juga memiliki aturannya. Mohon maafkan kami karena tidak dapat menjawab pertanyaanmu yang ini." Soyen menganggukkan kepalanya. "Meskipun kau tidak mengatakan apapun, hanya berdasarkan sikap dan juga temperamenmu yang luar biasa, kekuatan yang mampu memerintahkan seorang bintang 5 Dodi pasti sangatlah besar. Alkemis seperti kalian pasti merupakan sekelompok alkemis yang luar biasa, dan kekuatan yang sangat besar. Hanya ada beberapa kekuatan seperti itu di dalam benua Dodi." Tapi sudahlah, karena kita semuanya adalah alkemis, aku tidak akan menyiksa kalian untuk mendapatkan informasi itu. Namun, sebagai tanda penghormatan kepada sesama alkemis, aku akan membiarkan kalian mati dengan teknik bertarung jiwa milik dariku. Pemimpin dari pria berjubah putih langsung menimpali. "Terima kasih banyak. Sebagai imbalannya, aku akan memberikan informasi kepada Yang Mulia. Meskipun kita telah dikalahkan, kita telah mengirimkan sebuah pesan melalui sebuah metode yang unik. Jalan di depan Yang Mulia akan bergantung pada keberuntungan Yang Mulia sendiri." Soyen menganggukkan kepalanya. "Tenanglah, aku tidak menyalahkanmu dalam hal ini, karena kau juga hanya disuruh oleh orang jahat itu." Setelah berkata seperti ini, Soyen menggenggam erat pedang berat guna api surgawi. Empat pria berjubah putih langsung berdiri, saling bertukar pandang, dan kemudian empat api binatang tingkat tinggi berwarna biru terkumpul di tinju kanan mereka. Dengan raungan yang panjang, mereka langsung memberikan tinjuan jarak jauh menggunakan tinju api biru. Pria berjubah putih yang berada di bagian depan kini telah mengambil langkah yang besar. Pedang putihnya kembali muncul dan kemudian terlepas dari tangannya,
hendak memberikan tebasan ke arah Soyen ketika pedang putih itu meninggalkan tangan dari pemimpin pria berjubah putih. Mereka kemudian secara serempak meraung dan kekuatan jiwa yang luar biasa langsung dimasukkan pada pedang putih yang bersinar itu, membentuk aura pedang, menciptakan hembusan angin yang menerjang ke arah Soyen. Menyaksikan hal seperti ini, Soyen pun menyipitkan matanya. Seandainya kalian berempat dalam kondisi puncak tanpa ragu menggunakan serangan gabungan seperti ini dan juga kekuatan jiwa sejak awal, mungkin aku tidak akan pernah berhasil menang. Sekarang meskipun kekuatan mereka masih ada, tapi cedera yang dialami cukup parah sehingga sulit untuk membentuk serangan gabungan yang seimbang. Kali ini peluangnya sangat kecil. Pandangan mata Soyen menatap aura pedang yang sangat besar menyapu ke arah dari dirinya. Di saat yang sama, menggunakan pedang berat kuno api surgawi, Soyen dengan cepat melepaskan kekuatan 1000 kaki tanpa bayangan. Dan hal seperti ini bertabrakan dengan aura pedang. Akhirnya duar. Suara ledakan yang luar biasa terus bergema di langit. Kaki Soyen menapak kuat di tanah, namun dia tetap terdorong mundur oleh kekuatan yang luar biasa itu. Berkat upaya gabungan dari 4 orang, Dodi, Bintang 5, meskipun kekuatan mereka sulit mencapai puncaknya karena cedera, tapi kekuatannya masih sangat dahsyat. Soyen mundur ratusan meter, akhirnya berhasil menghilangkan daya dorong dari kekuatan gabungan di dalam cahaya pedang itu. Namun kekuatan jiwa yang berada di dalam cahaya pedang kini telah menembus pedang berat kuno api surgawi milik Soyen dan kemudian juga menghantam pertahanan kekuatan jiwa Soyen, menyebabkan pikiran Soyen kabur untuk sesaat. Di saat yang bersamaan, teknik langit yang dingin milik Soyen menyelimuti 4 orang berjubah putih tersebut. Gelombang dari ombak-ombak merah kini terus menerobos tubuh mereka tanpa hambatan, menghancurkan lautan kesadaran jiwa dari 4 orang berjubah putih ini. Cairan merah langsung mengalir deras dari 7 lubang yang ada di tubuh mereka. Keempat sosok tersebut tetap berdiri tegak, tidak bergeming dengan pemandangan yang cukup menyeramkan. Soyen tiba-tiba menyadari sesuatu. Sial, ini tidak bagus. Soyen pada akhirnya menyadari bahwa serangan dari 4 orang berjubah putih sebelumnya telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam serangan habis-habisan tanpa menahan diri sedikit pun. Dan mereka saat ini telah menerima kepastian akan kematian. Pedang berwarna putih yang telah menembus udara dan tiba di hadapan Soyen membuat hidung dari Soyen merasakan hawa dingin yang sangat menusuk. Soyen tak punya waktu untuk berpikir lebih lama lagi. Tubuhnya langsung mengarahkan Doki kepada kakinya. Hal itu membuat kaki kiri dari Soyen membentur permukaan batu dengan keras hingga kakinya tenggelam, sementara kaki kanannya melangkah mundur. Soyen memegang pedang berat kuno api surgawi secara horizontal berhadapan dengan pedang putih yang membawa aura dahsyat. Ketika pedang itu saling bertabrakan, hembusan angin yang sangat kuat bahkan membuat tubuh dari Soyen sedikit terdorong mundur. Kekuatan dari serangan putus asa 4 orang Dodi Bintang 5 melalui pedang putih itu membuat lengan dari Soyen seolah-olah mati rasa. Kaki dari Soyen saat ini tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Lalu push, dia terhempas ke belakang. Sosok Soyen melayang di udara. 4 pukulan tinju kali ini juga telah turun dan akan menghantam kepala dari Soyen serta menghalangi jalan mundurnya. Tampaknya akan sulit bagi Soyen lolos dari malapetaka hari ini. Soyen hanya bisa mengatakan, sepertinya aku tidak boleh meremehkan musuh yang tampaknya sudah kalah, terutama pasukan yang dikirim oleh kekuatan besar, bahkan ketika kemenangan tampaknya sudah pasti. Mengabaikan Doki yang kacau di dalam dirinya, Soyen membalikkan Doki itu dan tiba-tiba menghentikan gerakannya yang telah melayang mundur. Soyen menggeser kakinya, mengarahkan pedang berat kuno api surgawi untuk mengikuti momentum dari pedang putih. Dan kali ini
pedang putih itu melesat melewati Soyen, membawa serpihan pakaiannya, lalu meluncur ratusan meter jauhnya dengan suara mendesing sebelum akhirnya jatuh ke tebing yang ada di kejauhan. Jika Soyen sampai terkena serangan dari pedang putih itu, konsekuensinya tidak akan pernah terbayangkan. Namun Soyen tidak punya waktu untuk takut. 4 angin tinju berwarna biru tersebut telah tiba. Mata Soyen sedikit menyipit, tubuhnya melangkah maju, melemparkan pedang berat kuno api surgawi, dan kemudian pedang berat itu memainkan perang yang jauh lebih penting, nyaris saja menghalangi 2 hembusan dari tinju angin yang pertama. Soyen masih berada di udara, memutar tubuhnya, mengerahkan kekuatan, dan kemudian tinju di tangan Soyen langsung diselimuti api surgawi biru abu-abu. Hal itu menghantam 2 tinju yang lainnya, dan kemudian tubuh dari Soyen kembali terhempas. Gelombang kejut dari kekuatan Doki menimbulkan kepulan debu yang tebal. Kali ini tubuh dari Soyen telah meluncur ratusan meter. Dia akhirnya terhenti setelah menabrak tebing batu di belakang sana. Urat-urat tangan dari Soyen mencengkeram erat tebing batu yang ternyata di bawahnya adalah sebuah jurang yang dalam. Soyen melirik pada jurang itu, dan detik berikutnya dia melihat pada awan putih yang berputar-putar di langit. Soyen menarik napas dalam-dalam, menghirup udara dingin tanpa perlindungan dari kekuatan Doki. Apabila terjatuh dari tebing ini menuju jurang di bawah sana, nasibnya tentu tidak akan diketahui. Tepat ketika telapak tangan kiri dari Soyen hampir terlepas dari batu yang dia pegang, Soyen tiba-tiba merasakan sebuah getaran kecil dari dalam dantiannya. Kekuatan api surgawi yang sebelumnya belum pulih kembali membangkitkan kekuatan yang baru. Soyen sangat senang dan terkejut. Apakah Xiaoyi, kau sebenarnya sudah bangun? Soyen tidak menyangka Xiaoyi akan terbangun di saat krisis hidup dan mati menimpa Soyen dan kemudian membantunya keluar dari krisis ini. Setelah Xiaoyi melahap 3 api surgawi pada saat itu, Xiaoyi menjadi semakin kuat, dan selama penggabungan tampaknya dia tidak bisa menyerap kekuatan yang besar itu dengan cepat. Hal tersebut membuat Xiaoyi tertidur lelap untuk waktu yang sangat lama. Soyen kemudian berkata dalam hatinya, mungkinkah Xiaoyi terbangun setelah melihat aku dalam kesulitan? Soyen sangat gembira, lalu dia melirik pada dantiannya, mendapati bahwa ternyata sosok dari Xiaoyi masih tertidur, meringkuk dengan cara yang cukup lucu. Soyen menggelengkan kepalanya. Si kecil ini masih menggemaskan. Ternyata Xiaoyi hanya merasakan bahaya yang mengancam Soyen dan secara naluri melepaskan kekuatan pelindungnya. Soyen menggelengkan kepalanya, mengumpulkan sisa kekuatan, berjuang untuk naik dari tebing ini. Begitu kaki dari Soyen menyentuh tanah yang ada di atas tebing, dia pun ambruk terengah-engah, lalu menatap langit dengan awan biru yang berputar-putar tersebut. Baru 1 hari berlalu di tempat dan juga posisi yang sama, tapi perubahan suasana hati dari Soyen benar-benar berbeda. Dia pun mengatakan 4 orang tahap awal Dodi bintang 5, bahkan mereka semuanya adalah seorang alkemis, memiliki api binatang tingkat tinggi dengan kekuatan jiwa yang mengesankan, teknik Do tanpa peringkat yang rendah, dan akhirnya serangan habis-habisan mereka yang putus asa sangat dahsyat, mustahil untuk aku tangkis sepenuhnya. Jika bukan karena tubuh fisikku yang sebanding, atau bahkan melampaui tubuh fisik dari ras Xiao, aku mungkin sudah tamat. Soyen mengeluarkan botol cairan Qingling, dan kemudian dia meminumnya, lalu dengan cepat mengumpulkan seluruh barang-barang milik 4 orang berjubah putih itu. Seperti yang Soyen sudah diduga, tidak ada lencana alkemis pada keempatnya. Bahkan cincin penyimpanan mereka berempat juga hanya berisi senjata serta pil obat. Soyen bergumam, kekuatan besar mana yang benar-benar bertindak dengan cara bersih dan juga efisien seperti ini? Bahkan tidak ada jejak yang bisa aku temukan. Soyen lalu menoleh, melihat hamparan kabur di bawah gunung. Secercah kekhawatiran terpancar dalam matanya. Pikiran Soyen berkecamuk. Keberadaanku telah terungkap. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lebih lama. Tapi kemana aku harus pergi sekarang? Soyen menyeret tubuhnya menuju kegelapan malam yang luas.
Tak lama setelah Soyen pergi, beberapa suara terdengar dari tebing yang sama tempat Soyen berada. Beberapa sosok telah muncul dari kejauhan. Meskipun penampilan mereka tidak begitu jelas, namun terlihat bahwa mereka menggunakan jubah berwarna putih yang sama dengan 4 orang yang telah tewas ketika melawan Soyen. Fluktuasi Dogi meluas. Hal itu mengungkapkan sebuah kemarahan dari sosok-sosok berjubah putih ini. Di tengah hutan, sesosok figur tengah terbaring dan bergumam, itu adalah Soyen. Mereka ternyata datang secepat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah sosok-sosok berjubah putih lainnya yang baru saja datang akan kembali memburu Soyen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.